gimana? Hari ini kita ketemu lagi ya di mini course Data Analytics. Sudah masuk di minggu kedua, hari pertama kita belajar lagi. Sebelumnya aku pengen tanya dulu dong teman-teman, kemarin gimana nih weekendnya? Udah pada refreshing belum? Mudah-mudahan teman-teman kemarin weekendnya menyenangkan ya, supaya hari ini kita bisa kembali semangat lagi gitu untuk mengikuti sesi mini course, karena hari ini agendanya bakalan seru banget loh teman-teman. Sambil kita tunggu nih teman-teman yang lain untuk bergabung, mungkin boleh banget dipanggilin teman-teman yang lain biar nanti gak ketinggalan informasi dan gak ketinggalan sesi. Kita sambil buka dulu aja ya sesi di mini course hari ini. Oke, mungkin seperti yang teman-teman udah ketahui dan udah lihat jadwalnya di Discord gitu ya. Hari ini kita bakal ada Job Seeking 101 Session part pertama, di mana di part pertama ini kita akan membahas tentang CV review. Jadi kalau teman-teman nanti sambil dengerin sesi, mungkin ada yang mau sambil membuka CV kalian, mau sambil print CV-nya mungkin ya, atau mau sambil buka-buka PDF CV-nya boleh banget, supaya nanti bisa dicatat-catat juga gitu dari CV malam hari ini, dari sesi malam hari ini. Kira-kira apa nih yang bisa kalian tambahin nanti ke CV kalian, dan mudah-mudahan nanti harapannya setelah ikutan sesi, teman-teman CV-nya nih bisa semakin cantik dan semakin stand out gitu ya kalau mau dipakai untuk melamar kerja, jadi nanti bisa lebih mudah gitu harapannya. Oke, sekarang kita jelasin dulu agendanya. Jadi nanti akan ada penjelasan tentang how to craft your CV as a data analyst. Gimana sih cara membuat CV kalau kalian kepingin melamar pekerjaan di bidang data analytics. Dan setelah itu kita bakalan ada CV review, di mana sudah terpilih 3 peserta yang mewakili teman-teman semua nih, yang CV-nya nanti akan direview dan diberikan feedback langsung oleh career coach Revoyu. Seru banget ya teman-teman. Jadi walaupun ini adalah mini course gratis, teman-teman juga tetap bisa ngerasain gitu ya, sneak peek ketemu sama career coach, supaya nanti teman-teman juga bisa terbantu nih proses pencarian kerja melalui sesi hari ini gitu ya. Kalian juga bisa tanya-tanya sama career coach di malam hari ini. Karena nanti kita juga akan buka Q&A session teman-teman mengenai CV ya. Pastinya pertanyaannya yang kita pilih adalah pertanyaan-pertanyaan relevan dengan materi hari ini. So silahkan yang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di link tanya jawab yang sudah dibagikan di Discord, atau nanti boleh dibagikan ulang sama support squad gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak ngeliat di Discord sebelah mana linknya, nah nanti di-share ulang di live chat YouTube. Oke, kalau gitu kita langsung aja nih mulai ke CV review bersama dengan Career Mentor, di mana kita akan bertemu dengan Kak Zelina Venesia yang merupakan Certified Professional Talent Management yang sekarang sedang bekerja sebagai Talent Management Lead di Indonesian Aerospace. Nah, Kak Zelina ini juga merupakan salah satu career coach yang ada di Revoyu Full Stack. Jadi nanti kalau teman-teman di sini ada yang udah daftar ke Full Stack, mungkin bisa ketemu juga sama Kak Zelina ya. Kita panggilkan dulu mungkin Kak Zelinanya untuk menyapa teman-teman yang udah hadir di malam hari ini. Hai Kak Zelina, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Cita. Hai teman-teman, selamat malam. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana nih teman-teman semua sehat? Kak Cita sehat? Sehat, baik ya. Pastinya teman-teman di sini juga kayaknya dari tadi sebelum mulai udah pada nggak sabar nih ngasih-ngasih emoji love tangan-tangan gitu ya. Mau dengerin sesinya Kak Zelina. Dan mungkin karena teman-teman juga udah pada siap nih mau dengerin sesi, langsung aja ya Kak, aku oper sesinya. Dan untuk sesinya boleh dimulai dari sekarang. Thank you Kak Cita. Halo teman-teman, selamat malam. Mungkin sebelum kita mulai, aku kenalan sedikit mungkin ya. Tadi Kak Cita juga udah bilang, nama aku Zelina. Saat ini bekerja sebagai Talent Management Lead di Indonesian Aerospace. Kalau teman-teman pernah nonton Habibie Ainun, perusahaan yang buat pesawat terbang di Indonesia, nah saat ini aku bekerja sebagai Talent Management Lead di situ. Kemudian sempat ambil sertifikasi untuk talent management dan sempat juga sekarang gitu ya jadi career coach di Revoyu. Oke, boleh next Kak Cita. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas gimana sih caranya kita crafting CV kita kalau kita mau berkarir sebagai seorang data analis. Nah, teman-teman, aku mau cek ombak dulu nih.
Siapa nih teman-teman yang mau mulai serius berkarir sebagai data analis? Boleh dong di chat. Kalau ada yang masih ragu-ragu, boleh 2. Ada yang udah yakin banget, oke aku mau shifting, boleh kasih aku angka 1 di chat. Aku pengen lihat sih kayak seberapa banyak nih yang udah mulai memantapkan diri untuk berkarir sebagai seorang data analis. Oke, wow, ternyata cukup juga ya, banyak. Tenang. 1 2 1 2, oke. Semoga yang 2 semakin yakin menjadi 1 gitu ya, yang 1 semakin yakin lagi gitu ya untuk bisa berkarir sebagai seorang data analis. Oke, kita boleh next dulu Kak Cita. Nah, tadi buat teman-teman yang udah yakin gitu ya jadi seorang data analis, pengen gak sih teman-teman dapat offer kayak gini nih? Ini ada yang namanya Mas Aditya gitu ya, dia dapat offering gak hanya 1 gitu ya, tapi 1 2 3 4 5, wow, 5 offering gitu ya, 5 approach baik dari HR maupun user gitu ya untuk bisa berkarir sebagai seorang data analis gitu. Nah, ketika kemarin aku mendampingi student di Revoyu gitu ya, itu juga ketika kita sudah mulai perjalanan gitu, mulai dari review CV, kemudian juga latihan interview, nggak sedikit student yang akhirnya dapat offer nggak hanya 1 nih gitu, tapi juga sampai 2 3 gitu, kayak Mas Aditya ini bahkan sampai 5 gitu ya, dengan catatan memang punya ini mungkin ya, punya pengalaman yang juga oke gitu, terus kemudian juga nggak hilang-hilangan berproses bareng sama karir coachnya gitu ya, ketika teman-teman nanti lanjut ke full stack, kemudian bareng-bareng sama karir coachnya mulai dari review CV, latihan interview, latihan case study, sampai nanti dibantu juga gitu ya ketika mendapatkan banyak offer seperti ini, mana sih kayak yang paling oke, yang paling cocok untuk aku gitu. Nanti teman-teman akan didampingi juga gitu bareng sama karir coachnya gitu. Jadi aku pengen tanya lagi nih teman-teman, siapa yang mau dapat job offer lebih dari 1? Boleh dong aku gitu yang pengen. Nanti kita aminkan bersama, ada 5.000 orang saat ini di sesi hari ini gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu doa siapa yang teramini. Oke, semoga teman-teman yang tadi menjawab ingin mendapatkan over sebanyak ini itu nanti bisa dapat ya di dalam waktu cepat gitu, dalam waktu segera mungkin. Oke, boleh next Kak Cita. Nah, ini juga menarik ya teman-teman. Jadi sepengalamanku juga kemarin mendampingi student-student gitu ya, nggak sedikit gitu dalam 1 hari kita dapat good news di mana student-student diberikan apresiasi gitu. Ada satu channel tersendiri gitu di Slack community kita, namanya Slack Hired gitu. Di situ tempatnya teman-teman coach untuk mengapresiasi student-student yang sudah hired atau over. Nah, biasanya aku bilangnya sudah take off gitu, dan 1 hari itu bisa lebih dari 1 sih, 2, 3 gitu, bahkan kadang ada beberapa tim. Nanti kalau teman-teman lanjut ke full stack kan teman-teman nanti bakal bareng-bareng ya, satu tim sama beberapa orang di handle sama satu coach. Kadang ada coach yang iseng gitu, tim yang iseng ngumpulin gitu ya di 1 minggu, terus break tiba-tiba clean sheet gitu. Langsung semuanya take off kayak gitu, ada yang kayak gitu. Dan so far sih dengan adanya apresiasi seperti ini ya, jadi kita merasa bahwa perjalanan karir kita, perjalanan hiring proses kita itu ngerasa nggak sendirian gitu, karena hiring proses itu ya, proses mencari kerja gitu kan, itu prosesnya naik turun ya teman-teman, prosesnya naik turun, rentan sekali kita merasa demotivasi saat perjalanan itu. Dan ketika kita merasa bahwa kita tidak sendirian, nah itu biasanya lebih menguatkan tuh. Nah, dengan adanya sesi apresiasi seperti ini, terus kemudian juga nanti biasanya saling bantu juga gitu ya di dalam
teman-temannya teman-teman kalau nanti lanjut ke full stack gitu ya, di antara satu timnya itu membuat perjalanan hiring proses yang mungkin naik turun ini itu jadi bisa lebih saling menguatkan satu sama lain gitu, jadi lebih menyenangkan gitu. Boleh next Kak Cita? Oke, nah kalau misalnya tadi teman-teman yang bilang aku pengen Kak dapat over, aku pengen Kak bisa hire sebagai data analis, teman-teman perlu melalui proses-proses setidaknya 4 proses ini, gitu ya. Jadi hiring proses ini as general ya teman-teman, bisa jadi tiap company nanti berbeda hiring proses stagingnya seperti apa, tapi umumnya setidaknya ada 4 proses ini. Proses yang pertama adalah job seeking asset screening. Jadi di awal nanti teman-teman ketika sudah membidik nih satu posisi di vacancy tertentu gitu ya, nanti teman-teman akan di screening aset. Nanti kan teman-teman akan submit CV ya. Nah dari submit CV ataupun portofolio, nanti aset ataupun CV dan portofolionya teman-teman itu nanti akan di checking, di screening. Mana nih yang oke, mana yang lanjut, mana yang tidak. Gitu. Kalau misalnya teman-teman lanjut nih langsung ke next stage-nya, teman-teman bisa langsung ke HR interview atau ada beberapa company yang menyelipkan staging psikotes. Gitu. Untuk apa sih Kak psikotes? Kayak nambah-nambahin aja gitu. Nambah-nambahin staging rekrutmen aja. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa psikotes ini mengukur potensinya teman-teman. Gitu ya. Dan ya company juga ingin lihat gitu ya seberapa besar sih potensinya teman-teman sehingga mereka tahu apakah teman-teman bisa dikembangkan sejauh mana. Begitu. Dan ini juga ini ya sekalian sharing gitu ya sebagai seorang recruiter. Kadang kan suka ketemu ya teman-teman ya kayak tips and tricks psikotes, lulus psikotes kayak gitu. Sebenarnya ketika teman-teman dihadapkan sesi psikotes, teman-teman nggak perlu belajar, cukup menjadi diri teman-teman sendiri dan cukup istirahat gitu, dan fokus ikuti perintah dari soal, perintah dari tes yang sedang teman-teman lakukan, karena biasanya kalau psikotes kan ada beberapa jenis tes ya gitu. Cukup itu, dan ketika teman-teman klik oke ya, teman-teman akan lanjut gitu ya ke stage HR interview. Ketika teman-teman mencoba mengakali sesi psikotes ini, cepat atau lambat sebenarnya teman-teman akan ketahuan juga gitu, atau bisa jadi hasil tesnya invalid gitu, apalagi kalau misalnya teman-teman mengikuti tadi ya cheat sheet yang ada di website bebas gitu di online. Nah itu malah jadi akan mengacaukan perhitungan psikotesnya teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah lulus nih oke, di psikotesnya lanjut, teman-teman langsung ke HR interview. Di HR interview teman-teman akan ketemu dengan HR yang mereka akan lebih banyak menggali backgroundnya teman-teman gitu. Kemudian kalau misalnya lulus, teman-teman lanjut ke technical case study. Biasanya nanti teman-teman akan diberikan beberapa persoalan gitu ya, dan diberikan sejumlah waktu untuk teman-teman bisa exercise tuh dari soal-soal yang yang company sampaikan kepada teman-teman. Kemudian ketika technical case tadinya teman-teman sudah submit dan oke menurut company, teman-teman akan diundang untuk user interview. Di user interview, user akan lebih banyak menggali terkait dengan technical skills-nya teman-teman. Bisa jadi di dalamnya juga membahas technical case study yang sudah teman-teman kerjakan. Gitu. Jadi jangan dijokiin gitu ya. Tetap kerjakan sendiri gitu ya, karena nanti kembali lagi cepat atau lambat ya company akan melihat teman-teman gitu ya, akan melihat perbedaannya kalau misalnya teman-teman tadi ngejokiin ke technical case tadinya teman-teman. Nah sampai di user interview, kalau misalnya teman-teman sudah oke, bisa jadi teman-teman langsung balik lagi ke HR untuk over atau nambah nih. Ada beberapa company yang mereka juga menyertakan si levelnya untuk interview. Nah, si level ini juga berbeda, fokusnya ingin melihat seberapa kenal teman-teman dengan industri ataupun company yang sedang teman-teman apply. Kalau teman-teman tidak research, bubar jalan tuh.
Jadi kayak nggak tahu apa-apa soal industrinya, company-nya kebetulan dipanggil aja gitu, tapi kebetulannya 4 kali gitu dipanggil kayak gitu. Akhirnya sampai sesi user interview. Nah akhirnya ya nggak bisa menceritakan banyak hal gitu kan terkait dengan industri ataupun company yang sedang teman-teman apply. Panjang, ya, tapi ketika kita nanti tetap apa ya istilahnya mengusahakan yang terbaik untuk setiap stage-nya, semoga hasilnya juga tidak ini ya tidak mengkhianati proses kayak gitu. Dan kalau misalnya nanti teman-teman lanjut ke full stack, jangan khawatir, proses yang panjang ini nanti akan teman-teman lalui bareng-bareng sama karir coachnya teman-teman, sama timnya teman-teman gitu. Boleh next Kak Cita? Hari ini dari perjalanan panjang tadi, kita baru di step 1 nih teman-teman, untuk bisa melalui job seeking asset screening gitu ya. Apa aja sih yang harus dilakukan? Nah itu hari ini akan kita bahas. Apa saja yang harus dipersiapkan, CV kita harus bagaimana, apa saja yang harus diperhatikan, tip and triknya seperti apa, do and dance-nya bagaimana. Nah hari ini kita akan diskusi bareng-bareng. Boleh next Kak Cita? Nah ini dia konten hari ini nih teman-teman. Sharing kita hari ini akan fokus ke 3 hal ini. Kita akan bahas kenapa sih kita harus merancang CV kita dengan baik. Kenapa enggak ya udah bikin satu terus kemudian disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Gitu. Terus kemudian apa sih hal-hal bagian-bagian gitu yang perlu kita crafting dalam CV kita. Kemudian yang terakhir tadi ya, do and dance ketika kita merancang CV itu apa saja, apa yang perlu diperhatikan, apa kesalahan-kesalahan umum yang suka dilakukan ketika pelamar-pelamar ini pada mensubmit CV gitu. Nanti kita belajar dari kesalahan orang lain ya teman-teman, biar kita nggak ngulang gitu, biar kita nggak mengalami kesalahan yang sama. Boleh next Kak Cita? Nah, ini dia bagian yang pertama ya. Kenapa sih kita harus mengcrafting CV kita? Ya karena kita perlu mengoptimasi, kita perlu membuat rekruter lihat CV kita, melihat diri kita. Dari ribuan, dari ratusan pelamar lainnya, kita harus bisa terlihat oleh rekruter sehingga kita bisa diundang ke staging selanjutnya gitu ya, atau ke staging interview. Nah tadi kalau misalnya teman-teman di awal sesi sudah mulai menyiapkan CV-nya teman-teman, aku ingin mengajak refleksi nih teman-teman. Kalau misalnya kita lihat nih, kita baca lagi CV kita saat ini nih kondisinya, kalau teman-teman berandai-andai menjadi seorang rekruter gitu, terus baca CV-nya teman-teman untuk posisi data analis gitu ya, apakah teman-teman melihat CV-nya teman-teman sebagai rekruter itu seperti gambar yang di sebelah kiri yang biru ini nih, yang menggambarkan hero gitu ya, menggambarkan kekuatan, kemudian juga powerful CV-nya, sangat oke, sangat menjawab, sangat data analis atau justru ke yang sebelah kanan gitu, kayak ya malu, tidak menunjukkan apapun, kemudian dari kekuatannya pun tidak terlihat ketika teman-teman coba baca gitu. Aku pengen tahu dong teman-teman sambil lihat CV-nya masing-masing nih gitu kan, teman-teman ketika diminta menilai CV-nya teman-teman sebagai seorang rekruter, teman-teman lebih melihat CV-nya teman-teman itu seperti yang mana? Seperti yang di sebelah kiri, penuh kekuatan gitu ya, terlihat hal-hal strength-nya teman-teman, atau justru yang sebelah kanan tidak terlihat, terus kemudian kekuatannya belum kelihatan, relevansi dengan data analisnya belum terlalu terlihat. Coba pengen tahu. Kiri, oke, mantap. Tengah-tengah, Wadi, baru mau bikin, oke. Kiri maybe, wih mantap nih, mantap. Yang kiri udah cukup banyak juga, oke. Belum bikin, oke nggak apa-apa. Habis ini
Sip, mantap teman-teman. Terima kasih gitu ya, karena sudah merefleksikan bersama-sama. Apakah CV-nya teman-teman ada yang kiri atau lebih ke sebelah kanan? Kita boleh next Kak Cita. Nah, tadi kan ini ya, ketika kita di awal kenapa sih akhirnya penting banget untuk meng-crafting CV kita, karena agar kita bisa dilihat dari ratusan, ribuan gitu ya, pelamar lainnya. Nah, sekarang aku pengen tanya lagi nih. Seberapa panjang, seberapa lama gitu ya rekruter itu mereview CV-nya kandidat? Satu CV berapa lama sih biasanya rekruter mereview gitu? Ada yang mau tebak-tebak nggak di chat? Berapa lama nih? Apakah 1 hari gitu? Apakah 1 jam mereview CV-nya kandidat? Apakah oke, mantap. Derfansyah 7 detik. Ada lagi 8 hari. 7 detik, 2 menit, 10 detik. Oke, mantap. Oke, 10 detik, 2 menit, 20 detik. Wih. Itu yang 5 detik, yang 3 detik baca apa ya? Mohon maaf. Keren. Oke, thank you teman-teman. Boleh next Kak Cita, kita lihat survei membuktikan. Nah, teman-teman, jadi menurut biasanya gitu ya, biasanya rekruter yang sudah terbiasa untuk mereview, membaca CV kandidat itu nggak lebih dari 7 detik loh teman-teman. Jadi satu CV-nya teman-teman gitu ya, 1 lembar dari atas sampai bawah direview, dilihat, dicocokkan, proses melihat, mencocokkan dengan job requirement dan job description sampai akhirnya memutuskan bahwa oke, kandidat ini lanjut ke next stage-nya, itu hanya 7 detik. Bayangkan teman-teman perlu memberikan impresi yang baik kepada rekruter, impresi yang positif dengan hal yang sudah teman-teman tulis di CV-nya teman-teman hanya dalam waktu 7 detik saja. Sehingga teman-teman bisa dilihat berbeda dari ratusan, ribuan pelamar lainnya. Kebayang ya seberapa kompetitifnya itu dalam hanya waktu 7 detik gitu bahkan. Gitu. Nah, terus kenapa sih kok Kak cepet-cepet banget? Emang rekruternya mau kemana gitu? Nah, kenapa sih cepet-cepet banget? Nah, kita perlu tahu juga gitu ya bahwa ya tadi rekruter itu biasanya setiap harinya bahkan menerima lebih dari 100 email untuk satu posisi tertentu gitu. Dan kalau aku coba lihat trennya, beberapa tahun terakhir ini itu meningkat pesat juga. Jadi kita juga perlu strategi untuk menyusun CV kita, menyusun aset kita. Biar kelihatan, biar terlihat dari sekian tumpukan email itu kita terlihat tuh berbeda dibandingkan dengan kandidat yang lainnya. Kemudian perlu teman-teman tahu juga bahwa ketika rekruter itu membuka sebuah vacancy, dia nggak hanya pegang satu posisi. Biasanya dia pegang either 3, 4, atau bahkan 5 gitu ya. Untuk company yang sudah cukup besar gitu, sekali open submission itu nggak hanya satu posisi. Bayangkan, untuk satu posisi misalnya let's say ada 100-an pelamar, kali 500 tuh per hari. Gitu kan. Belum biasanya kan kalau rekrutmen gitu, ada jangka waktu ya bisa 3 atau 4 hari tuh open vacancy-nya. Gitu, jadi ya tinggal dikalikan saja dan sejumlah itulah gitu yang harus direview sebelum akhirnya dia memutuskan untuk memasukkan seorang kandidat ke hiring proses. Kemudian, nah biasanya juga nih rekruter ini diminta untuk mengisi posisi tertentu, diminta untuk menyediakan kandidat untuk mengisi posisi tertentu itu tidak dalam waktu yang lama gitu, enggak. User tuh mintanya enggak, oke, sebulan lagi ya, oke 2 bulan lagi ya, enggak. Kalau misalnya bisa 2 minggu, kalau misalnya bisa 1 minggu gitu, ya oke 1 minggu kita tunggu kandidatnya gitu kan. Jadi dengan cukup banyak pelamar, cukup banyak kandidat di satu posisi, kemudian yang dihandle juga hanya posisi yang nggak hanya satu posisi, terus kemudian juga terlihat waktu deadline dari user minta kandidatnya juga cukup pendek gitu. Makanya kenapa akhirnya rekruter ini hanya punya waktu yang terbatas teman-teman untuk mereview CV-nya teman-teman, untuk
melihat asetnya teman-teman dan memutuskan apakah teman-teman stay, drop gitu ya, atau lanjut ke stage selanjutnya. Oke. Ramai juga di chat. Boleh next Kak Cita? Nah, ini tadi ya, misi kita adalah untuk bisa memberikan impresi yang positif, untuk bisa terlihat, untuk bisa stand out hanya dalam waktu 7 detik ketika rekruter membaca CV kita. Terus gimana Kak? Ya ampun, itu udah banyak saingannya, waktunya pendek banget, apa yang harus saya lakukan? Nah, ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin ingin merancang CV-nya teman-teman. Yang pertama concise, yang kedua to the point, dan yang ketiga relevan. Kita akan bahas satu persatu. Boleh next Kak Cita? Concise. Concise ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, analogikan gitu ya, sebagai sebuah rumah, sebuah real estate gitu ya. Kan kalau kita beli rumah real estate itu kan benar-benar difikirkan ya, oh ruang tamunya seperti apa, catnya bagaimana, gimana ya biar ada kesinambungan desain antara ruang tamu dan ruang tengah, biar temanya itu nggak terlalu bentrok gitu kan. Difikirkan betul furnitur apa yang ngisi di ruangan itu, bahannya apa, apakah perlu karpet atau tidak, ubinnya seperti apa, kan benar-benar difikirkan ya teman-teman. Jadi kalau kita coba kaitkan gitu ya dengan bagian-bagian yang ada di CV, itu kan ada beberapa bagian ya, mulai dari my profile, about me, atau resume-nya kita, kemudian kontak, experience-nya kita, education-nya kita, itu benar-benar di-treat satu persatu bagian per bagiannya sehingga itu bisa menjawab, merespon dari job requirement dan job description. Jadi kita nggak semuanya gitu ya, kita nggak asal ya udah asal penuh aja atau ya udah asal masukin aja informasinya, tapi kita juga perlu lihat apakah ada kesinambungan, apakah yang kita highlight oke atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian kita coba baca ulang nih teman-teman. Ketika kita sudah selesai gitu ya merancang CV kita, coba kita baca sendiri dulu. Kalau dalam waktu 7 detik saya membaca CV kita, bisa nggak tercover? Itu dulu. 7 detik ini saya bisa baca nggak dari awal sampai akhir? Atau justru malah CV kita kepanjangan, jadi nggak semua informasi bisa kita baca. Itu cek yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bisa membaca CV kita dalam waktu 7 detik, kalau kita jadi rekruternya, kita bakal meng-hire diri kita nggak? Secara jujur ya, jangan gara-gara ini CV yang aku buat ya, aku sih menurut aku ini oke banget secara jujur gitu ya, apakah teman-teman akan meng-hire diri teman-teman dengan CV seperti yang sudah teman-teman buat, atau ada hal-hal yang kurang? Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa kayaknya udah oke, jangan berhenti sampai di situ, cari second opinion. Tanya teman, bantuin gue dong review CV gue mau apply di posisi apa, ini job desk dan job rec-nya, kalau misalnya lo dapet CV gue yang kayak gini, lo bakal hire gue nggak? Coba ditanya. Kalau misalnya teman-teman udah 1-2 orang udah oke nih kayaknya bisa, kayaknya kalau gue jadi rekruter gue bakal nge-hire lo deh, boleh disubmit. Atau teman-teman bisa juga nih kalau misalnya teman-teman punya teman-teman HR gitu ya, bisa juga tuh minta review. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman lanjut ke full stack, proses reviewnya ini nanti akan dibantu sama career coach-nya, yang memang biasanya mereka adalah rekruter juga gitu. Jadi punya pengalaman membaca dan mereview dan memberikan decision gitu ya, apakah kandidat ini oke atau enggak, kalau kurangnya di mana. Biasanya kalau aku tertarik dengan CV yang seperti apa, nah biasanya nanti teman-teman akan dapat sharingannya juga gitu. Boleh next Kak Cita? Kemudian yang kedua, to the point. Nah, to the point ini juga cukup menantang ya teman-teman, apalagi
apalagi untuk teman-teman yang sudah experience, pengalamannya banyak gitu ya. Aduh kak, ini aku harus nulis semuanya, nggak cukup dong, lembaran cuma satu gitu kan, atau dua gitu. Biasanya untuk teman-teman experience kan satu atau dua lembar it's okay. Tuh, ini pengalamanku banyak banget, terus ketika aku taruh semua jadi 10 halaman, kayak itu gimana gitu kan. Nah, ini juga perlu kita pilah dan pilih kembali ya teman-teman ya. Mana sih hal-hal yang memang perlu kita highlight, mana sih yang kayaknya itu kita drop dulu, kita taruh di bagian aset yang lainnya. Nah, to the point ini juga berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan experience kita, education kita, sehingga itu jadi menarik. Biasanya untuk rekruter-rekruter data analytics gitu ya, yang mereka sangat familiar dengan angka-angka gitu, hal-hal yang berbau kuantitatif itu jadi hal yang menarik. Makanya biasanya aku akan merekomendasikan student-studentku untuk juga mengkuantifikasi hal-hal yang sudah mereka kerjakan. Bisa di experience-nya dia, bisa di bagian risam atau about me-nya dia, ketika dia mau meng-highlight achievement gitu ya, atau bisa juga di bagian education ketika mereka let's say final projectnya terkait dengan data, mereka bisa highlight di situ gitu. Kemudian kembali lagi ketika kita merancang CV kita juga sambil bertanya gitu ya ke diri kita, apa sih hal yang pengen kamu sharing dan itu adalah menjadi kekuatan dari dirimu, yang menjawab kembali lagi ya, merespon kebutuhan dari si persyaratan job requirement ataupun job description dari posisi yang sedang kita apply gitu. Kemudian boleh next Kak Cita, yang terakhir itu relevan. Nah tadi ya, aku banyak sekali tadi menyebut merespon itu tuh gimana sih Kak. Kembali lagi teman-teman, ketika ada job vacancy itu biasanya kan recruiter akan nge-share tuh job requirement-nya apa saja, job description-nya apa saja. Jangan dilewat untuk dibaca ya. Jangan karena sudah apply 20-30 vacancy dalam satu hari kemudian kita luput asal submit aja. Tetap dilihat, dibaca, oh requirement-nya apa ya untuk posisi yang mau kita apply. Oh nanti job description-nya ketika saya diterima itu apa ya, apa yang dilakukan, pekerjaan saya sehari-hari sebagai posisi itu apa ya. Nah biasanya recruiter itu akan memberikan kesempatan untuk kandidat lanjut ke stage selanjutnya setidaknya ketika mereka menemukan ada 80% match dari kompetensi skill set yang dimiliki oleh kandidat dengan persyaratan requirement ataupun job description yang dari posisi yang sedang di open gitu. Makanya mungkin nanti yang kita bahas lebih jauh gitu, tapi one big no-no untuk aset atau CV adalah menggunakan satu CV yang sama untuk semua job vacancy gitu. Karena ya tadi ketika CV kita, aset kita tidak merespon kebutuhan dari requirement yang dibutuhkan dari suatu posisi tertentu, ya jadinya itu garbage in garbage out juga gitu. Untuk kitanya juga jadi kemungkinan untuk diterimanya jadi semakin kecil. Semakin kita tidak mindful ketika kita apply suatu pekerjaan, semakin banyak rejection yang kita terima, semakin rentan kita terhadap demotivasi teman-teman. Itu makanya kenapa kita perlu strategi ketika kita dalam proses job hunting. Dan yang hari ini kita bahas adalah strategi untuk bisa merancang, membangun CV yang oke, sehingga kita bisa stand out dan lanjut ke stage selanjutnya, ke stage interview. Boleh next Kak Cita? Oke, kita lanjut ke do and dance teman-teman. Ini kita akan coba lihat bagian per bagian ya. Hal yang sebaiknya diperhatikan, dilakukan ketika teman-teman merancang CV teman-teman. Bagian yang pertama dilihat adalah profilnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan CV yang kreatif dan mau mencantumkan foto, silakan untuk mencantumkan foto yang semi formal. Aku tidak menyarankan untuk menggunakan CV yang bentukannya kayak foto KTP ya, atau foto ijazah gitu ya. Karena
untuk culture company saat ini yang memang didominasi milenial dan zilenial yang memang karakteristiknya lebih fleksibel, itu biasanya company juga sudah men-shifting culture dari culture company-nya gitu ya, budaya organisasinya itu lebih fleksibel, dan biasanya mereka juga pada akhirnya mencari kandidat-kandidat yang lebih kasual, yang lebih fleksibel, dan itu bisa ditunjukkan first impression-nya sesederhana dari profil fotonya teman-teman di CV gitu. Dan jangan lupa senyum. Senyum itu akan memberikan impresi yang positif untuk pertama kalinya ketika teman-teman tadi ya berhadapan pertama kali kan melalui CV gitu ya, dan ketika teman-teman di situ mencantumkan CV yang mencantumkan foto yang tersenyum gitu, setidaknya itu memberikan impresi positif yang pertama untuk rekruternya. Kemudian setelah profil foto, dicek kembali teman-teman personal information yang teman-teman cantumkan di aset teman-teman. Seperti kontak, kemudian email, LinkedIn ya teman-teman, location. Untuk kontak hati-hati, jangan sampai salah, jangan sampai typo. Nggak 1-2 orang nih studentku, aduh, itu sempat typo sehingga ada beberapa over, ada beberapa approach, ada beberapa kesempatan opportunity yang akhirnya tidak sampai hanya karena salah menuliskan nomor kontak. Kan sayang banget ya, udah susah-susah itu kan bikin bangun-bangun CV bagus, susah-susah submit, giliran mau dikasih opportunity-nya mentok gara-gara typo gitu. Kemudian untuk location ini juga cukup sering gitu ya, cukup provinsi dengan negara atau kota dengan provinsi saja ya teman-teman. Jadi nggak perlu lokasi alamat lengkap. Kan nggak lucu kalau misalnya rekruternya tiba-tiba ada di depan rumah teman-teman gitu kan, serem ya. Jadi cukup kota dan provinsi atau provinsi dan negara, karena kebutuhan dari rekruter sebenarnya hanya ingin lihat domisilinya teman-teman aja sih. Sekarang ada di mana? Gitu. Untuk beberapa company yang memang mereka menerapkan hybrid atau WFO itu kan jadi penting ya gitu. Kemudian di bagian about me, share-lah personal story-nya teman-teman. Kenapa sih teman-teman mau pursuing karir ini? Kenapa sih teman-teman mau jadi seorang data analis? Apa sih personal story-nya teman-teman? Ini juga perlu perenungan ya. Perlu perenungan gitu. Kenapa sih memang aku mau shifting karir ke data analis? Kenapa sih aku mau berkarir di data analis gitu? Nah, nanti ketika teman-teman lanjut ke full stack, teman-teman bareng sama karir coachnya, atau teman-teman nanti masuk ke karir class gitu ya, ada satu kelas intensif gitu sebelum teman-teman apply job gitu. Nanti teman-teman akan di-guide untuk melihat sebenarnya karir goal saya itu apa ya gitu. Kemudian ketika teman-teman sudah menjelaskan personal story-nya teman-teman, highlight juga value-nya teman-teman. Value-nya teman-teman bentuknya seperti apa? Kalau ada project yang sudah pernah dilakukan dan itu relevan dengan data analis, sampaikan. Kalau ada achievement, sampaikan. Gitu. Kak, kalau misalnya project-nya banyak gimana? Pilih satu yang paling relevan. Dan itu jadi best project-nya teman-teman. Kalau ada achievement yang banyak, pilih satu yang itu paling best achievement dan paling relevan. Gitu. Itu di bagian about me ini hanya sebagai sneak peek-nya aja teman-teman. Gitu kan, toh nanti di bagian-bagian selanjutnya kita akan menjelaskan jauh lebih banyak gitu ya. Tapi setidaknya di bagian about me ini adalah bagian pertama yang akan menarik perhatian rekruter. Gitu. Boleh next, Kak? Kemudian di bagian experience, keep it relevan ya teman-teman, highlight, pilih kembali hal-hal yang itu memang menjawab, merespon dari requirement posisi yang sedang teman-teman apply. Kemudian highlight juga achievement yang sudah pernah teman-teman capai di setiap posisi. Kalau misalnya Kak aku ngerjainnya hal-hal rutin aja, oke, kita coba gali lebih dalam. Hal-hal rutin ini apakah memang itu sebagai targetnya teman-teman? Apakah ada hal-hal yang bisa dikuantifikasi? Apakah teman-teman memberikan improvement gitu ya pada pekerjaan teman-teman saat ini? Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai bagian dari achievement ya teman-teman.
Kemudian di bagian skills and tools, silahkan untuk mencantumkan technical skills dan juga tools yang sudah dipelajari atau dikuasai. Dan jangan lupa juga untuk mencantumkan soft skills dari role-role gitu yang sudah pernah role-role yang sedang teman-teman apply gitu. Semakin relevan, kan biasanya ada banyak gitu ya, semakin relevan skill set ataupun tools yang teman-teman miliki dengan requirement dari posisi yang sedang teman-teman apply, semakin itu menjadi prioritas untuk ditaruh di atas gitu. Jadi untuk meranking, untuk menuliskan mana skill set ataupun tools yang duluan dituliskan, itu juga ada strateginya gitu. Kemudian di bagian education, teman-teman boleh taruh educationnya teman-teman, formal educationnya teman-teman, kampusnya di mana, jurusan apa, dari kapan sampai kapan, apa saja yang dipelajari. Kalau ikut organisasi yang relevan boleh di highlight di situ. Kalau misalnya final projectnya relevan boleh ditaruh di situ. Kemudian certification, teman-teman boleh mencantumkan non-formal education gitu ya, sertifikasi, training-training yang sudah pernah teman-teman ambil. Jangan lupa juga untuk mencantumkan credentialnya, ataupun kalau ada expired date-nya silahkan untuk dicantumkan. Boleh next, Kak? Oke, nah ini mungkin salah satu contoh ya teman-teman, bagaimana menuliskan working experience, skills dan tools-nya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini gitu, salah satu contohnya dia sudah bekerja sebagai data analis di PT apa, kemudian itu full time atau apa, nanti teman-teman bisa taruh juga gitu ya, status dari experience yang teman-teman tuliskan, dari kapan sampai kapan, periodenya berapa lama, dan biasanya aku juga merekomendasikan studentku untuk mencantumkan industri apa dari company yang saat ini menjadi experience-nya teman-teman. Biar kebayang aja si rekruternya gitu, PT ABCD ini tuh dia bergeraknya di bidang apa sih, edutech kah, fintech kah gitu kan, karena kadang ada beberapa rekruter yang juga membutuhkan informasi itu. Kemudian jelaskanlah job description ya teman-teman dalam poin-poin. Kenapa sih Kak dalam bentuk poin-poin? Kembali lagi itu akan mempermudah rekruter untuk membaca job desk kita dengan cepat. Kuantifikasikanlah apa yang bisa dikuantifikasi. Kalau ini contohnya kan assisted the team with analysis that increase sales performance by 21%. Gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bisa dikuantifikasi, silahkan dikuantifikasi. Di bagian skills and tools, teman-teman boleh taruh technical skills, kemudian tools apa saja yang dikuasai. Nah, perbandingan antara soft skill dan technical skills, biasanya aku merekomendasikan studentku 80-20, 80%-nya technical skills, 20%-nya soft skills, yang relevan dengan requirement, job requirement apply. Oke, boleh next, Kak Cita? Ini contoh lain untuk bagian education background, teman-teman boleh taruh ininya apa, jurusannya apa, kemudian kampusnya di mana, dari kapan sampai kapan. Kalau sudah pernah untuk dapat achievement honors tertentu silahkan ditaruh. Kemudian kalau tadi ya organisasi yang itu relevan boleh ditaruh juga. GPA ini boleh ditaruh, boleh tidak. Kalau misalnya requirement-nya membutuhkan teman-teman mencantumkan GPA, teman-teman mau nggak mau harus mencantumkan. Tapi kalau misalnya enggak, boleh dicantumkan, boleh juga tidak. Ini subject covering ini kalau misalnya ada beberapa mata kuliah yang memang itu relevan dengan data analis. Kemudian di bagian certification, teman-teman boleh cantumkan review nih. Kalau nanti teman-teman lanjut ke full stack gitu ya, teman-teman boleh kasih general brief sedikit, review itu ngapain aja, belajar apa aja, dari kapan sampai kapan gitu. Kemudian boleh next Kak Cita. Nah ini bagian dance-nya tadi sudah sempat kusinggung juga gitu ya, big no-no. Untuk CV ini yang paling sering dilakukan adalah menggunakan satu CV untuk setiap job application itu, karena tadi ya kita nggak bisa memastikan bahwa CV kita merespon 80% dari requirement yang dibutuhkan gitu. Jadi benar-benar dijahit satu persatu
Kalau kita mau apply untuk posisi tertentu, coba dilihat, coba dicari keywordnya. Ada nggak di CV kita? Kalau nggak ada, nanti dibungkusnya seperti apa ya, gitu. Kemudian don't accessories. Nah, ini juga ini ya menarik ya. Hati-hati ketika teman-teman ingin membuat kreatif, CV yang versi kreatif gitu ya. Jangan sampai ornamen-ornamen yang teman-teman cantumkan itu jauh lebih menarik daripada konten si CV-nya sendiri. Terlalu banyak warna, fontnya juga, aku mau bilang kriwil-kriwil, keriting gitu ya, kayak sampai susah dibaca. Nah, itu hati-hati. Sayang banget ketika teman-teman sebenarnya kompeten, bisa masuk ke posisi tertentu, tapi fail karena terlalu banyak ornamen. Terlalu banyak ornamen yang bisa jadi informasinya tidak sampai, yang bisa jadi malah tadi ya mendistrak rekruternya, karena desainnya jauh lebih menarik dibandingkan dengan kontennya. Kemudian yang terakhir ini juga big no-no, jangan sharing sesuatu yang kita tidak punya. Jangan overselling. Kalau misalnya kita memang tidak bisa, ya tidak perlu dicantumkan. Gitu. Kalau kita nekat mencantumkan dari sekian banyak staging hiring tadi gitu ya, mulai dari CV, interview HR, case study, user interview, pasti ada salah satu staging yang akhirnya itu mengungkap hal tersebut, dan itu akan jadi red flag-nya teman-teman. Dan kalau misalnya itu ketahuan teman-teman overselling, teman-teman nggak bisa sesuatu yang memang sudah teman-teman cantumkan di CV-nya teman-teman, bisa jadi red flag sih. Gitu. Oke, sepertinya ini slide terakhir. Boleh next Kak Cita? Nah, betul. Sekian sharingnya teman-teman, semoga bermanfaat. Thank you, aku kembalikan dulu Kak Cita. Thank you so much Kak Zelina untuk sharing sessionnya. Tadi udah dengerin ya teman-teman how to craft your CV, do's and don'ts-nya juga. Nah sekarang kita masuk ke CV review. Sekarang aku share screen dulu ya Kak, CV yang udah terpilih nih dari 3 peserta. Nah, ini dia. Nanti teman-teman boleh sambil dilihat-lihat juga dan dicatat-catat mungkin dari feedback-feedback yang kira-kira relate gitu ya Kak ya. Boleh juga nanti diamati, tiru, modifikasi. Nah, peserta pertama nanti ada mewakili dari experience ya, mungkin karena pernah bekerja juga di bidang data analytics. Lalu peserta kedua nanti mewakili career switcher, dan peserta ketiga mewakili fresh graduate. Kita langsung aja Kak, aku serahkan lagi sesinya ke Kak Zelina. Oke, thank you Kak Cita. Sorry, sebentar. Oke, boleh minum dulu Kak, nggak apa-apa. Terlalu bersemangat. Terlalu Aman-aman. semangat ya. Oke, silakan Oke. Kak. Sip, thank you Kak Cita. Nah, ini untuk yang pertama teman-teman, ini CV punya Franz Kumara. Ini oke, font nama sudah dibedakan dengan font lainnya ukurannya. Nah, kalau misalnya kita memang sudah bekerja sebagai data analis gitu ya, di bawah dari nama itu boleh dikasih headline gitu, data analis gitu, itu boleh. Kalau misalnya belum pun it's really okay juga, nggak apa-apa sih buat ditaruh headline-nya data enthusiast gitu, juga nggak apa-apa. Nah, foto yang ku maksud tadi gitu ya, kasual, tidak seperti foto KTP, adalah foto yang seperti ini teman-teman. Ini bisa dicontoh gitu. Jadi tetap menggunakan pakaian formal, tapi dia tidak istilahnya tidak kaku gitu. Kemudian mau lihat personal kontaknya, nomor handphone sudah, email, kota provinsi oke, Instagram oke. Untuk teman-teman yang sudah punya portofolio, silakan dicantumkan link portofolionya, baik itu di Drive atau misalnya teman-teman punya di GitHub, itu juga boleh. Kemudian kita lihat about me-nya, team player, oke, good. Di sini kamu banyak untuk meng-highlight soft skills-mu. See this given, Oke. Nah, saranku boleh tadi ya di-highlight kenapa sih kamu ingin pursuing karir di data analis. Highlight juga achievement ataupun project yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Dan itu jadi best project kamu atau jadi best activity kamu di data gitu ya. Biar itu jadi hook di bagian akhir, di bagian closing dari about me-nya. Gitu. Oke, kita lanjut ke working experience. Sip. Sales operation, process lead, oke. Ada nama company-nya,
dari kapan sampai kapannya oke. Create flow process to ensure business operation runs according to okay. Analyze and develop business on new areas. Profit margin. Nah, di sini sebenarnya bisa dielaborasi lagi. Monitoring profit marginnya ini bisa menggunakan apa gitu kan, analisisnya menggunakan tools apa, terus suggest, create, evaluate improvementnya di bagian apa, ensure achievement according to company targetsnya tuh berapa besar gitu. Itu jadi bisa memberikan lebih banyak gambaran sih untuk rekruternya. Kemudian new model analis, Astra dari boleh ditambahkan juga tadi ya industri dari company-nya itu industri apa gitu. So far sih sudah oke, boleh turun lagi Kak. Vivo Mobile, oke. Nah ini ya, kalau misalnya ada beberapa hal yang bisa dikuantifikasi, silahkan dikuantifikasi. Kayak conduct trainings for all employees. Training berapa banyak training untuk berapa banyak employees gitu, dan sebagainya gitu ya. Teman-teman nanti boleh exercise sendiri gitu ya, bagian mana yang itu bisa dikuantifikasi. Oke, habis dari sini biasanya aku ke education. Boleh naik lagi Kak. Educationnya Bachelor of Industrial, oke. Ada ininya, GPA-nya oke. Boleh dikasih tahu dari kapan sampai kapan ya ditambahkan gitu. Kalau misalnya kamu mau ngasih tahu juga gitu ya, ada si general briefnya di industrial engineering ini yang terkait dengan data, kamu belajar apa aja itu boleh. Professional skills, data analysis oke, SAP oke, new product development oke, process improvement rasanya bisa ditaruh di bawah SAP sih, bisa naik. New product development oke, training oke. Microsoft Office, public speaking, presentation skills, internal auditor. Oke. Kalau misalnya kamu punya bisa tools-tools tertentu gitu ya terkait dengan pengolahan data, itu boleh ditaruh juga ya di bagian skills ini. Personal skills boleh turun, Kak. Fast learner, good team player, hardworking, highly motivated, adaptable. Oke. Nanti kalau misalnya mau apply sebagai data analis lagi gitu ya, nanti bisa checking si keyword soft skills apa sih yang ada di requirement-nya. Dan kalau misalnya memang kamu punya itu, silahkan untuk dicantumkan. Language, bahasa oke, English fluent, French beginner oke. Nah, untuk bahasa-bahasa di luar bahasa ibu, kalau misalnya sudah pernah taking test, entah itu kalau English kan bisa TOEFL atau IELTS, kalau French aku kurang terlalu paham, mungkin ada juga gitu ya tes-tesnya, silahkan untuk dicantumkan gitu, biar nggak bias gitu ya, kayak fluent tuh fluent sefluent apa, beginner tuh sebeginner apa gitu. Kemudian ada achievement juga di sini, oke. Sip. Other experience juga sudah dicantumkan, oke. So far so good. Untuk yang pertama, thank you. Boleh kita lanjut Kak ke CV yang kedua. Punyanya Andrew Devara. Oke Andrew, di bagian bawah nama boleh ditaruh headline juga gitu ya, biar itu menarik perhatian dari rekruter juga. Kemudian kota provinsi, kode pos oke, nomor handphone oke, email oke, LinkedIn oke. Kalau sudah ada portofolio, silahkan ditaruh ya di bagian personal information ini linknya. Kemudian about me-nya graduate from Surabaya State. Oke, GPA. Oke. Good, mencantumkan soft skills apa saja yang menggambarkan diri. Experience working merchant assistant. So I have ability to work with team, target oriented and customer service. I'm used to making program by doing business mapping. Oke. Nah, kalau misalnya ini digunakan untuk apply sebagai seorang data analis, kamu perlu untuk mengelaborasi lagi
hal-hal yang tadi ya berbau data analytics gitu. Entah itu mungkin mengelola data, meng-highlight experience untuk mengelola data, atau memberikan visualisasi, memberikan insight. Nah, coba dicek and recheck lagi apakah ada aktivitas-aktivitas tertentu terkait dengan hal-hal tadi di company yang sekarang gitu ya, di posisi yang sekarang yang itu bisa dimasukkan ke dalam about me-nya kamu gitu. Boleh next lagi Kak Cita, boleh turun education. Nah, ini menarik juga nih. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah bekerja, saranku working experience ditaruh di atasnya education, karena recruiter akan yang pertama kali akan dicari adalah working experience ya teman-teman. Ini untuk teman-teman yang career switcher ya gitu. Oke, kita ke education dulu kalau gitu. Pendidikan geografi, oke. Universitas dari kapan sampai kapan, boleh. Complete study, oke, good. Oke. Terus success in pursuit, oke. Nanti kalau misalnya teman untuk di bagian job description-nya ini, boleh turun Kak Cita. Mapping assistant, oke. Responsible to prepare. Oke, boleh turun lagi ke internship. PT Bank perform general oke, betul. Including running and archive system, prepare writing document, oke. Have experience in building and maintain good relationship. Nah, ini mungkin kembali lagi ya teman-teman. Kalau saranku, beberapa poin yang bisa disatukan silahkan disatukan. Bullets point ini menjelaskan satu deskripsi dari satu posisi ini, saranku tidak lebih dari 5. Jadi 3-5 bullets point untuk satu posisi. Gitu. Ada beberapa yang bisa di-merge, silahkan di-merge. Boleh turun lagi Kak Cita. Staff magang, oke. Intern teacher, oke. Ini juga sama ya, beberapa hal yang bisa di-merge, silakan di-merge. Ini juga menarik nih, kalau misalnya ada posisi-posisi yang kurang relevan, silahkan, tidak perlu semuanya dibahas, itu kayak cukup tahu aja gitu loh teman-teman. Jadi kita juga perlu memilah dan memilih. Kalau misalnya ada posisi yang memang itu banyak relevansinya dengan data analis, silakan di-expand penjelasannya. Tapi kalau misalnya memang itu kayaknya kurang relevan, ya udah cukup 1 atau 2 job description itu udah, asal cukup tahu aja rekruternya bahwa di situ nggak ada career gap. Gitu. Boleh turun lagi Kak Cita. Leadership experience, oke. Nah, saranku untuk teman-teman yang experience-nya baru 1-2 tahun gitu ya, di bawah 5 tahun, CV-nya saranku 1 halaman cukup. Kak, kalau banyak gimana yang mau aku tuliskan? Pilih dan pilih lagi relevansinya ya teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau menjelaskan banyak terkait dengan diri teman-teman dan pengalaman teman-teman, pakailah LinkedIn. Karena di situ bebas, nggak ada space-nya. Gitu. Jadi nggak ada batasan space-nya. Gitu. Kalau dibandingkan dengan CV yang hanya 1 halaman, LinkedIn kan nggak ada batasannya ya gitu. Jadi kita bisa banyak explore tuh di LinkedIn. Tapi kalau untuk di CV, pilih dan pilih lagi relevansi dari informasi yang ingin teman-teman sampaikan ke rekruter. Ingat, hanya 7 detik. Oke, boleh turun lagi ke skills and awards. Saranku untuk skills dan awards dipisah. Skill set sendiri, awards atau achievement sendiri. Gitu. Kemampuan teknis oke, boleh dipisah dengan soft skills. Tetap ya 80-20, lebih banyak tekankan untuk technical skills. Soft skills-nya bukan berarti nggak penting, dia tetap akan menjadi support skills-nya teman-teman juga. Makanya kenapa perlu disampaikan walaupun hanya 20%. Kemudian kalau kamu SPSS-nya ini kamu taruh di bagian depan, yang lainnya geser ke belakang. Oke, time management, critical thinking kamu taruh di bagian depan, problem solving kamu taruh di bagian depan, lainnya mundur. Oke, mungkin itu untuk CV yang kedua. Semoga membantu. Kita lanjut ke CV yang ketiga untuk Muhammad Adityo Pratama. Muhammad
Adito Pratama. Oke, saranku font namanya diperbesar aja, diperbesar sedikit. Kemudian di bagian bawahnya taruh headline, nomor data analis. Nah ini yang perlu tim. Oke, dari kapan sampai kapan? Oke, jurusannya oke. Oke. Nah, tadi nih proyek-proyek yang rasanya relevan, kamu memang itu ini ya, itu dalam ketika kamu ada di kampus, kamu boleh highlight lagi sebagai general brief di pendidikan di universitasmu ini. Gitu. SMA boleh ditaruh, boleh di take out. Kalau misalnya nanti kamu ikut lanjut revoyu, kamu boleh taruh revoyu di sini menggantikan SMA-mu. Boleh turun lagi. Pengalaman organisasi. Oke, saranku kalau kamu ada projectnya ditaruh di atas, pengalaman organisasinya turun ke bawah. Gitu. Kita lihat dulu pengalaman organisasinya, himpunan mahasiswa, program studi. Oke, dari kapan sampai kapan, mengkoordinir panitia, membantu ketua himpunan. Oke, bertanggung jawab. Oke, good, boleh. Kita turun ke project, desain UI UX aplikasi. Melakukan analisis terkait UI UX, berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu dan mencapai nilai. Oke, good. Pemrograman Python, melakukan dataset CSV menjadi bahasa Python, membuat distribusi. Nah, aku nggak tahu ya apakah codingannya ini bisa kamu taruh di mana gitu ya, terus kamu bisa taruh linknya kalau misalnya rekruter pengen lihat hasil codingan kamu. Microsoft Office, project mata kuliah, oke, good. Keahlian software boleh turun, Kak Cita. Microsoft Office, PowerPoint, desain, Canva, program yang merespon kebutuhan dari vakansi yang sedang teman-teman apply. Oke Kak Cita, teman-teman mungkin itu CV review kita hari ini. Semoga membantu. Oke, thank you so much Kak Zelina. Tadi udah nge-review juga ya dari 3 peserta nih. Keren banget, CV-nya udah dijadiin contoh. Nanti dari feedback-feedbacknya Kak Zelina, semisal mau ditambahin ke CV kalian juga boleh banget ya. Nah, sekarang mungkin gantian nih aku yang kepingin tanya sama teman-teman. Jadi Kak Zelina jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita ketemu lagi ya Kak. Alright. Thank you Kak. Bye. Oke, gimana nih teman-teman? Tadi udah dengerin sesinya Kak Zelina tentang CV, udah dengerin do's and don'ts-nya juga. Terus dikasih contoh-contoh gitu ya cara nulis job description-nya. Sampai tadi juga udah di-review contoh CV perwakilan nih masing-masing. Ada yang udah experience, ada yang career switcher, dan ada juga yang fresh graduate atau belum lulus tadi ya, terakhir Adito. Nah, kalau dari sesi tadi nih, kira-kira teman-teman udah mulai kebayang belum sih cara bikin CV yang baik itu seperti apa? Coba pengen tahu dulu, ketik 1 di live chat kalau teman-teman udah mulai kebayang.